Salve fratres, Teriterum videre Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Saya ingin mengajak kita pada kesempatan siang hari ini untuk sebuah katekese menanggapi video seseorang yang kelihatannya seorang apologet. Entah kenapa kok video saya ditampilkan di situ, dan saya berusaha menontonnya. Jadi saya beri katekese pada siang hari ini, rekonsiliasi tanpa komunion, damai di kertas, terpisah di altar. Itu proposal dari seorang apologet bernama Inyo Manis. Rekonsiliasi tanpa komunion dan damai di kertas, terpisah dari altar. Oke. Jadi beberapa waktu terakhir di tengah-tengah perdebatan sesama Protestan tentang iblis atau Tuhan, karena mereka memang tidak tahu jelas iblis atau Tuhan yang mengatur dunia. Perdebatan tentang rekonsiliasi antara Katolik Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental juga kembali mencuat. Ada yang mengatakan Kristologi sudah selesai, kita sudah sama-sama Ortodoks. Memang benar. Dokumen resmi dari Vatikan maupun Patriarkat Ortodoks telah menegaskan bahwa perbedaan miafisit dan diofisit hanyalah soal istilah, bukan iman yang berbeda. Tetapi ada suara lain yang berhenti di sini. Mereka puas dengan rekonsiliasi Kristologi, seolah-olah itu sudah cukup. Inilah posisi loyo dari Inyo Manis, seorang apologet Protestan yang membela Ortodoks Koptik. Masalahnya, berhenti di titik ini sama saja dengan puas pada perdamaian setengah jalan. Perjalanan belum usai. Ya. Rekonsiliasi bukan komunion. Kesepakatan iman tentang siapa Kristus itu penting, ya. Tapi iman Kristen tidak berhenti pada pernyataan teologis. Iman diwujudkan dalam sakramen dan kehidupan menggereja. Kalau baptisan sudah diakui timbal balik, itu baru satu langkah. Kalau imam dan umat masih tidak bisa berbagi Ekaristi, altar tetap terpisah. Kalau Paus Roma dan Patriark Alexandria masih berjalan dengan otoritas masing-masing tanpa kesatuan struktural, tubuh gereja tetap terbelah. Artinya, rekonsiliasi Kristologi tidak sama dengan full communion, plena communio, persekutuan penuh. Nah, Yohanes Paulus II menulis dengan sangat jelas, sangat jelas. Kesatuan yang diinginkan Tuhan bukanlah sekedar kesepakatan teoretis, melainkan kesatuan dalam kehidupan sakramental penuh. Ut unum sint, artikel 77. Silahkan Paus sedang cari baca. Untuk lebih memahami ini, soal full communion, mari kita lihat analogi perkawinan. Suami istri yang tinggal terpisah. Jadi, bayangkan seperti pasangan suami istri yang pernah bertengkar. Mereka berdamai, ya. Lalu mereka berkata, kita masih saling mencintai, oke? Tetapi setelah itu, mereka tetap tinggal di rumah berbeda, makan di meja berbeda, dan punya rekening sendiri-sendiri. Apakah mereka sudah kembali menjadi satu keluarga? No. Itu hanya gencatan senjata emosional, bukan kesatuan rumah tangga, bukan? Demikian juga rekonsiliasi tanpa komunio hanyalah damai di atas kertas, tapi tetap terpisah di altar. Ini artinya logika setengah hati sebenarnya. Kristus tidak mendirikan forum diskusi teologis. Dia mendirikan gereja yang kelihatan dengan sakramen dan gembala universal. Kesatuan sejati adalah satu iman, Kristologi sudah sama, satu sakramen, Ekaristi, baptisan, tobat, semua diakui dan dibagikan, satu kepemimpinan, kesatuan di bawah Petrus, ubi Petrus, ibi Eklesia. Nah, Yohanes Paulus II menegaskan kembali, komuni penuh dan kelihatan dalam gereja Katolik hanya tercapai apabila ada kesatuan iman, sakramen, dan pemerintahan. Ut unum sint 88. Saya yakin banyak Protestan tidak baca dokumen ini karena tidak ada kepentingan, bukan? Mereka lebih suka baca apalah misalnya Unitatis Ret Integratio atau apa lagi. Maka berhenti di rekonsiliasi tanpa komuni adalah logika setengah hati, logika setengah matang.
Dia menolak langkah final yang justru menjadi inti doa Kristus, supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Nah, ada bukti historis dialog antara Katolik dan Koptik. Rekonsiliasi memang nyata, ya. Salah satu tonggak penting adalah deklarasi bersama Paus Paulus ke-6 dan Paus Senoda ke-3 pada tahun 1973. Saya bahkan belum lahir. Ya. 1973. Iya, 1973 saya belum lahir. Dokumen itu menyatakan seperti ini. Kami mengakui satu iman dalam Putra Allah yang menjelma, Allah yang sempurna mengenai Allah kealahannya, dan manusia yang sempurna mengenai kemanusiaannya. Kemanusiaan dan kealahannya bersatu dalam satu pribadi, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Deklarasi itu menutup bab panjang saling mengutuk antara Katolik dan Koptik. Tapi deklarasi itu juga menegaskan bahwa kesepakatan iman hanyalah tahap awal menuju persekutuan penuh. Itulah mengapa masih ada Komisi Internasional Katolik Ortodoks Oriental yang bekerja sampai sekarang. Paus Fransiskus sendiri, setelah pertemuan dengan Paus Tawadros kedua tahun 2013, menambahkan bahwa tujuan dialog adalah persekutuan penuh yang tampak dalam satu iman, satu sakramen, dan satu gereja yang dipersatukan oleh kasih. Ya kan? Jadi ini adalah panggilan untuk kesatuan penuh, bukan fragmentasi ala tafsir salib atau tafsir Tuhan atau tafsir iblis. Dengan adanya kita saksikan kebakunaikan tafsir salib seperti ini, ada panggilan untuk kesatuan penuh. Kita bersyukur rekonsiliasi kristologi sudah tercapai. Itu adalah karya Roh Kudus yang meruntuhkan tembok kecurigaan berabad-abad. Tetapi berhenti di sana berarti menunda kehendak Kristus. Kesatuan sejati bukan sekedar akta teologis, melainkan komunio plena. Altar yang sama, komunio plena itu bahasa Latin, artinya persekutuan penuh. Altar yang sama, sakramen yang sama, tubuh Kristus yang sungguh utuh. Tanpa itu, rekonsiliasi hanyalah damai palsu. Dengan itu, gereja sungguh kembali menjadi tanda keselamatan di dunia. Kalau ada komunio plena, full komunion. Seperti ditegaskan Konsili Vatikan kedua, hanya melalui gereja Katolik, Kristus yang adalah sarana umum keselamatan, hanya melalui gereja Katolik Kristus yang adalah sarana umum keselamatan, dapat tercapai kepenuhan seluruh sarana keselamatan. Unitatis redintegratio artikel ke-3. So, persoalannya seperti ini. Apa yang saya bicara? Full communion, ya. Jangan pikir karena sepakat soal ajaran itu berarti berhenti sudah. Berhenti, tidak berhenti. Harus datang ke sini, kumpul kembali. Kepenuhan itu hanya ada di dalam gereja Katolik, bukan di fragmen-fragmen denom yang baku naik sana sini hanya soal tafsir salib. Itu iblis dari Tuhan. Tafsir, ya sudah kita bicarakan tafsir itu di tempat lain. Jadi, tapi ini tanggapan untuk video dari Inyo Manis. Saya tidak tahu maksudnya apa. Tapi apakah dia seorang anggota Ortodoks Koptik? I'm not so convinced. Ya, tapi posisi teologisnya sepertinya membela Ortodoks Koptik. Tapi apakah dia seorang umat Koptik? We don't have real confirmation. So, silakan confirm apakah Inyo Manis ini seorang apologet Ortodoks Oriental? Abu-abu.